Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya mau lihat lambaian tangan saudara. Haleluya. Saya percaya bahwa saudara datang pada pagi hari ini bukan karena rutinitas, tapi saudara dan saya datang ke tempat ini. Saudara rindu untuk bersekutu, memuji dan meninggikan Tuhan. Yang setuju, yang percaya, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Ya Allah yang dahsyat, ya Allah yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersatu hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan, sucikan, bahkan layakkan setiap kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan yang suci. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya hanya ada satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari ucapkan syukur saudara kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Amin. Dia
kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Amin. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Kau Tuhan hidup sembahku. Hanya Kau segalanya bagiku. Angkat hatimu, katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, dengan selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian. Amin. Syukur dengan selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan pada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Amin. Dia segala puji. Yes Lord. Hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat saja engkau katakan bagi Dia. Bagi Dia. Amin. Bagi Engkau Tuhan segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Yes. Hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian,
Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, karena salibmu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Yesus, kami berseru Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Kau tiada ternilai Tuhan, Kau tiada yang ternilai, Kau tiada ternilai. Hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Kami yang sakit Kau sembuhkan, kami yang terbeban berat Kau lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tiada ternilai dalam hidup kami. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari berlahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salibmu Tuhan, amin. Sungguh berharga Engkau, amin. Mari jemaatlah, angkat tanganmu dan kau katakan, bagimu Tuhan segala pujian. Jemaat saja engkau katakan
katakan dengan imanmu bahwa tiada yang lain, hanya Tuhan yang layak diagungkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Yes Lord, Engkau sungguh berarti bagi setiap kami. Yesus, haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya, sekali lagi kau katakan, bagimu Tuhan segala pujian hanya bagimu Tuhan. Mulia, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Amin, katakan sungguh berharga. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Oh, sungguh berharga Engkau, Yesus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau disenangkan di atas pujian penyembahan kami. Dan kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya bahwa pagi hari ini Tuhan hadir di tengah kita, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih semangat lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih semangat lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus menangkan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih semangat lagi katakan, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah, yeah. Musik memuji Tuhan. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat tanganmu, mari bergoyang. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kekal. Haleluya. Yang percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan. Engkau adalah satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu.
Amin. Engkau Tuhan sandaranku, yang ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Biar kami deklarasikan ini terus dalam hidup kami. Bahkan Mazmur 65 ayat yang kedua, Engkau memahkotai tahun dan jejakmu mengeluarkan lemak kesukaan bagi kami. Kami percaya Tuhan, seperti Yesaya 55 katakan ayat yang ke-11, bahwa firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan bekerja menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, masing-masing kami punya destiny, masing-masing kami Tuhan punya panggilan. Biar kami boleh menyelesaikan panggilan ini Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, seperti firman-Mu katakan Tuhan, bahwa Tuhan di dalam Amsal 13 ayat ke-22, orang baik meninggalkan kekayaan kepada keturunannya, tetapi harta orang fasik, harta orang berdosa disimpan bagi kami orang-orang yang benar. Kami pegang semua janji firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya mau beritahu, kita mulai tanggal 22 ini kita akan puasa raya selama 30 hari. Puasa raya akan diadakan tanggal 22 sampai 22 April. Saya harap saudara bisa mengambil bagian di dalam doa puasa ini. Dan doa puasa akan diadakan setiap hari di tempat ini
jam 6 sore. Ya, mungkin ada saudara tanya bagaimana cara berpuasanya. Puasanya kalau saudara yang belum pernah berpuasa, saudara berpuasa maksimal, minimal, saudara selesaikan sampai jam 3 sore atau jam 2 sore. Tetapi kalau saudara terbiasa berpuasa, saya mendorong saudara untuk berpuasa buka jam 6 sore. Ya, jam 6, setengah 6 lah, jam 6 kita langsung berdoa di sini. Jadi kita lakukan itu selama 1 bulan. Senggol kanan kiri, dengar nggak pengumumannya? Ya, coba ngomong kanan kiri, dengar ya pengumumannya ada puasa gitu ya. Kita bisa lihat orang yang puasa dengan tidak yang puasa, saudara. Ya, puasa saya katakan sekali lagi bukan menurunkan berat badan. Tapi puasa itu mengajarkan kita untuk dekat kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara ketika tadi saya setir mobil, saya jemput Akib. Terlintas di dalam pikiran saya. Saya katakan, kenapa hari-hari ini saya menekankan, ayo kita baca Alkitab. Ayo kita baca Alkitab, baca Alkitab. Kenapa ada grup baca Alkitab? Supaya apa? Saudara mau tidak mau dimotivasi untuk saudara membaca Alkitab. Dan ada urutan dari mulai Kejadian nanti sampai dengan Wahyu. Saya katakan kenapa kita harus baca Alkitab? Saya mau katakan ketika saudara baca Alkitab, saya katakan sekali lagi, firman itu akan masuk dan menguasai kehidupan saudara. Dan ketika saudara ada di dalam satu titik terendah saudara sekalipun, firman akan berbicara kepada saudara. Kita lihat, banyak kali orang mengalami tekanan yang cukup hebat. Bahkan mungkin ada bahasa kerennya, ada di dalam satu titik terendah. Ketika dia tidak memiliki kebenaran firman, maka dia akan ke bank kemudian dia tembak orang di bank. Betul apa betul? Karena tidak ada sesuatu yang menggerakkan di dalam manusia batinnya. Tidak ada sesuatu yang membuat dia kuat. Saya mau katakan tahun 2012 saya mengalami satu tekanan yang cukup hebat. Dan saya katakan saya ada di dalam satu titik terendah dari hidup saya. Saudara tahu, saya berdoa saya nggak bisa berdiri. Karena saya mengalami satu tekanan yang hebat luar biasa. Dan saya cuma datang, saya cuma nangis sama Tuhan. Saya tidak bicara dengan siapapun. Saya tidak minta tolong dengan suami saya. Saya tidak minta bantuan dengan siapapun. Tapi selalu saya datang sama Tuhan. Saudara tahu ketika saya ada di dalam tekanan yang hebat, saudara. Saya punya spirit kuat, saya punya jiwa kuat. Tapi tubuh saya nggak kuat. Saya mengalami pendarahan yang hebat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, itu reaksi dari tubuh saya. Tetapi spirit saya kuat, jiwa saya kuat. Karena saya tahu ada kebenaran firman, ada persekutuan dengan Tuhan. Itu yang memampukan saya sampai saya menemukan firman Tuhan. Waktu saya menemukan firman Tuhan, Tuhan cuma katakan sama saya begini, di tangan kanan kamu ada tongkat. Lempar tongkat itu dan kamu akan lihat mujizat. Karena pada saat itu saudara, pada saat itu kita mengalami satu fase yang luar biasa gereja. Dan saudara, Ibu Akim bilang sudah tidak ada dana lagi untuk kita bisa sewa tempat. Kemudian kami berkumpul, saya cuma katakan gereja ini punya Tuhan. Tuhan yang cukupi. Dan saudara tahu, ketika saya dapat firman itu, Tuhan katakan lempar tongkat kamu akan lihat mujizat. Kemudian selesai saya dapat firman itu. Saya bisa berdiri, kemudian saya punya kekuatan, saya tidak tahu itu, saya percaya kekuatan dari Tuhan. Setelah saya memiliki satu kekuatan, kemudian kita berjalan. Kita melihat ada fase berikutnya di mana Tuhan menolong gereja ini. Tiba-tiba ada orang dari Jakarta, dia katakan, Bu Linda, saya minta nomor rekening gereja. Pada saat itu tahun 2012, saudara, dia transfer 10 juta pertama. Kemudian yang kedua 10 juta yang kedua. Dan sampai hari ini
gereja tetap dipelihara Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Jadi saya katakan kepada saudara, apapun yang saudara alami, tekanan seberat apapun yang saudara alami, saudara lari sama Tuhan. Biar firman yang saudara serap, firman yang saudara baca, firman yang saudara makan, yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Amin. 22 kita puasa raya. Amin. Ulangi kanan kiri, 22 puasa raya. Ya, saya ngucap syukur tahun ini kita masih bisa bersama-sama ikut puasa raya. Sudah selesai, dia tidak ikut lagi puasa raya. Biasanya saya ketika ada saya puasa raya selesai 30 hari, saya dengan biasanya meneruskan 3 hari ke depannya, yaitu puasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Selesai itu baru saya selesai. Ya, jadi saya katakan kalau saudara mampu sampai jam 3, ambil yang minimal, jam 2 lah minimal. Saudara ambil tapi jangan berhenti sampai jam 2. Besok saudara mulai tambahin lagi jam 3, jam 4, kemudian saudara bisa jam 6. Tuhan memberkati. Saya membawakan tema keputusan yang benar menentukan keberhasilan. Saya ulangi sekali lagi, keputusan yang benar itu menentukan keberhasilan. Hidup itu adalah pilihan. Dalam hidup orang percaya itu cuma ada 2 pilihan. Pilihan Tuhan atau pilihan dunia. Ini cuma ada 2. Kita bisa melihat, saudara mungkin yang pernah sekolah minggu, saudara suka dengar enggak? Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Terus apa? Yang lebar api. Terus jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Lagu ini saudara diangkat dari penulis syair ini, mengangkat firman Tuhan di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Dia katakan, masuklah melalui pintu yang sesak karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Jadi saya mau katakan, sedikit orang memilih kehidupan, yaitu jalan yang sempit. Mungkin saudara berpikir gini, kenapa sedikit orang yang memilih jalan yang sempit? Karena saya katakan jalan yang sempit itu ada peraturan. Jalan yang sempit itu ada hukum. Jalan yang sempit itu ada apa? Ada firman yang dia kasih kepada saudara. Ada ikatan-ikatan yang mengikat kita, itu hukumnya Tuhan. Tetapi kita melihat di sini dia katakan, kalau dunia itu digambarkan sebagai pintu yang lebar, kemudian jalan yang luas. Artinya apa? Ketika saudara memilih dunia, itu tidak ada hukum yang mengikat saudara. Benar apa benar? Orang yang tidak kenal Tuhan mau punya istri 10, orang ngomong enggak? Enggak ada yang ngomong. Biasa-biasa aja. Tetapi ketika saudara memilih Tuhan, waktu saudara berjalan sama Tuhan, saudara mulai lihat-lihat perempuan atau saudara mulai punya selingkuhan, itu orang ngomong. Lihat tuh orang Kristen, katanya orang Kristen, katanya ke gereja, tapi hidupnya gak jadi contoh. Betul apa betul? Karena ada apa? Ada hukum yang mengikat kehidupan orang percaya. Maka di sini dia katakan, kamu mau pilih mana? Kalau kamu mau pilih Tuhan, kamu pilih Tuhan. Kalau kamu mau pilih dunia, pilih dunia. Alkitab berbicara, dia katakan kamu gak bisa berdiri di dalam 2 perahu. 1 kaki kepada dunia, 1 kaki kepada Tuhan, gak bisa. Karena kamu akan jatuh. Maka kamu harus memutuskan untuk kamu mengikut Tuhan atau mengikut
dunia. Ini adalah satu pertanyaan, saudara. Menjadi orang percaya itu tidak berarti memilih Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Menjadi orang percaya tidak berarti sudah memilih Tuhan. Kok bisa? Bisa. Saya katakan ketika seorang Kristen kemudian melahirkan seorang anak, maka anak itu disebut orang Kristen. Apakah anak tersebut memilih Yesus sebagai Tuhan? Belum tentu. Saudara mengerti? Saya kasih contoh lagi. Ketika saudara menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan, ya, dia tidak kenal Tuhan. Kemudian saudara menikah, kemudian dia jadi orang Kristen. Apakah dia memutuskan untuk dia bisa terima Tuhan? Belum tentu. Bisa jadi ketika dia menikah, pada awalnya waktu dia menikah, karena apa? Karena dia mau menikahi perempuan yang disayang. Saya kasih contoh. Saya menikah dengan suami saya, latar belakang suami saya tidak kenal Tuhan. Dengan latar belakang saya yang berbeda. Waktu dia mau menikah, kemudian saya bilang nggak bisa kalau nggak menikah. Kalau mau menikah kamu harus baptis, kamu jadi orang Kristen, kamu jadi orang percaya. Karena pada saat itu saya tidak terlalu banyak mengerti tentang hal-hal yang banyak yang belum dibuka oleh Tuhan. Saya cuma tahu kamu kalau mau kawin masih baptis gitu ya. Kamu mesti ke gereja. Saya percaya waktu dia memilih saya, dia belum tentu memilih Tuhan. Dia menikah dengan saya, dia bukan berarti dia memilih Tuhan. Sepanjang pernikahan saudara, dia gak pernah ke gereja. Padahal kita sudah komitmen. Saya komitmen dengan suami. Saya katakan kalau kita ada mobil, kita pergi sama-sama ke gereja. Tetapi ketika kita punya mobil gak dipakai ke gereja. Dia punya mobil dipakai untuk berburu. Dia punya mobil dia pakai untuk kesenangan dia. Artinya saya dengan anak-anak harus pergi naik dokar untuk cari Tuhan. Maka saya katakan ketika saya mau katakan gini, bahasanya gini, menjadi Kristen atau menjadi orang percaya bukan berarti dia memilih Tuhan. Nangkep gak maksud saya? Kita jangan berpikir, oh saya jadi orang Kristen, saya setiap hari ke gereja. Belum tentu saudara pilih Yesus. Karena apa? Karena ada kepentingan kita. Di balik semuanya itu ada kepentingan kita. Kemudian saya mau katakan kembali. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah pilihan kita. Menjadikan Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah pilihan. Pilihan hari ini menentukan masa depan kita, bukan saja di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan. Ya. Jadi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, artinya pilihan ini sudah tepat untuk apa? Masa depan kita. Bukan cuma di dunia ini saja, tetapi pada kekekalan. Kemudian yang kedua, mempercayai Yesus, keputusan mempercayai Kristus. Yang kedua, bukan keadaan yang menentukan keberhasilan saudara atau kegagalan saudara, tapi hidup kita melainkan pilihan yang saudara buat. Jadi kita lihat ada dua hal ketika kita milih Yesus. Ya, kita milih Yesus bahwa untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Kemudian pilihan yang kedua kenapa kita memilih Yesus, karena itu adalah keputusan kita yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya memberikan contoh saudara di dalam Alkitab. Ada beberapa orang yang mengambil keputusan yang salah dan yang mengakibatkan dalam kehidupannya tidak jadi baik. Saudara ingat, kita masih bicara, kita masih baca di kitab Kejadian. Saudara masih ingat tentang Esau. Ya. Jadi berbicara tentang Esau. Esau ini saudara, untuk memenuhi keinginan daging dia, ya, menginginkan, memuaskan keinginan daging dia saudara.
Dia menjual hak kesulungannya kepada siapa? Kepada Yakub. Dia jual untuk dagingnya. Cuman apa? Roti dengan apa? Sup. Sup apa? Sup brokoli. Sup apa? Sup kacang merah, saudara. Dia menganggap enteng, saya mau katakan, dia meremehkan hak kesulungan. Padahal kita harus ketahui hak kesulungan bagi bangsa Israel itu sangat-sangat penting, saudara. Bagi orang Israel itu hak kesulungan itu sangat amat penting, saudara. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena hak kesulungan itu berbicara berkat yang terbaik dari segala yang terbaik. Ya. Jadi hak kesulungan itu adalah berkat yang terbaik dari segala yang terbaik yang dimiliki oleh anak sulung. Orang Yahudi, saudara, kalau mereka punya tanah, hak kesulungan mereka dapat jauh lebih banyak. Ya. Di sini dikatakan di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-16 dia katakan, jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencari untuk mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi saya katakan gini, hak kesulungan yaitu berkat yang baik dari segala yang baik. Saya mau katakan berkat yang baik dari segala yang baik Tuhan sudah kerjakan dia sebagai anak yang sulung. Dan dia berikan hak yang baik dan segala yang terbaik diberikan kepada kita. Tetapi jujur saudara, banyak orang Kristen dia menjual hak kesulungannya. Untuk apa? Untuk jabatan, untuk kekayaan, untuk laki-laki. Dia rela menjual berkat kesulungan ini, berkat segala yang baik, berkat segala yang baik dari segala yang baik. Dia jual kepada orang lain. Dia berpikir, tidak apa-apa. Dia jual hak kesulungannya. Berapa banyak dari kita melihat. Saya mau katakan dari gereja ini sudah banyak anak-anak muda. Ada 2 atau 3 yang dia lari tinggalkan Tuhan. Karena apa? Dia kejar laki-laki yang tidak mengenal Tuhan. Jadi saya mau katakan di sini, kita harus belajar. Mungkin saudara bilang, aku kan bukannya Esau. Aku tidak pernah menjual hak kesulunganku. Tetapi ketika saudara meremehkan hak kesulungan yang sudah diberikan dalam hidup kita, kita menggampangkan hak kesulungan yang sudah diberikan kepada kita, kita menjual untuk sesuatu yang tidak terlalu penting bagi hidup saudara. Alkitab berbicara, saudara akan mengejar itu sampai saudara menangis pun saudara tidak akan memperoleh. Firman Tuhan dikatakan, kita baca di dalam kitab Ibrani. Di dalam kitab Ibrani 6 ayat yang keempat. Kita buka Ibrani 6 ayat yang keempat. Ibrani 6 ayat yang keempat dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, kemudian dari Allah dan karunia-karunia dunia, kemudian apa? Yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi dia katakan ketika kita sudah menjual hak kesulungan kita, Alkitab dia berbicara, sekalipun saudara akan datang lagi, saudara katakan, saya akan merebut kembali hak kesulungan. Alkitab mencatat, dia katakan sampai menangis pun kita tidak akan memperoleh.
Maka saya katakan, ayo ketika kita sudah menerima hak kesulungan itu, kita sudah menerima Yesus yang sulung, yang memberikan kepada saudara. Yesus yang sudah memberikan keselamatan, bukan cuma untuk masa depan saja, tetapi memberikan keselamatan hari ini dan juga untuk masa depan. Maka Joshua dikatakan di dalam Joshua 24 ayat yang ke-15. Joshua ini adalah seorang pemimpin yang tegas. Dia katakan, ini ketika mereka diutus, ya, waktu diutus mengintai, kemudian mereka banyak bicara hal-hal yang negatif. Tetapi Joshua dia berbicara di dalam Joshua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, dia katakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kemudian, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan, Joshua sebagai kepala keluarga. Di sini sebagai kepala keluarga, angkat tangan. Ya. Kepala keluarga sebagai imam, dia harus bisa mengambil keputusan yang benar. Hari ini kita katakan, kamu mau ibadah sama siapa? Kalau aku mau beribadah kepada Tuhan, maka seisi keluargaku aku akan beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Saya percaya ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita melihat hal yang luar biasa. Kemarin ketika saya pelayanan di Jakarta, saudara, saya ada satu kesaksian yang cukup membuat saya katakan gini, Tuhan kita hebat. Jadi ketika saya keluar sedikit dari konteks. Jadi Bapak Gembala, saya nggak tahu kalau Bapak Gembala ini dia punya anak, waktu dia istrinya melahirkan, ini anak ini cacat. Dia katakan seluruh bentuk organnya itu nggak ada yang benar. Karena dia punya kelainan pada tulang sumsum yang saya tidak tahu disebut dengan bahasa medisnya. Jadi dia mengalami kemudian kelumpuhan, anak ini kelumpuhan dari kaki sampai bawah. Dari bayi anak ini terus dioperasi terus. Sampai ketika anak ini, saudara, dia terangkan saya, itu anak mulai dari kecil itu dipasang selang dari kepala itu sampai ke badan. Itu ada selang, ya, dipasang. Kemudian di dalam usia berapa tahun kemudian anak ini harus kembali lagi. Karena apa? Harus diganti selangnya. Karena anak ini dia tumbuh menjadi besar. Itu selang itu kan waktu dia bayi segini, selangnya mungkin cuma segini. Tetapi karena dia bertumbuh menjadi besar, artinya dia harus dioperasi, kemudian dioperasi diperpanjang lagi, ini dia punya selang. Anak ini mulai dari kecil operasi sampai satu kali mamanya bilang ini udah waktunya untuk kamu dioperasi lagi. Supaya apa? Untuk memperpanjang selang kamu. Saudara tahu hamba Tuhan ini dia tanya Tuhan ini apa? Ini gimana? Apa yang Tuhan mau? Kemudian dia dapat di dalam satu kitab yaitu Yehezkiel. Waktu dia dapat di Yehezkiel, dia mulai perintahkan tubuh anaknya. Dia katakan sesuai dengan firman Allah. Dia katakan tulang-tulang harus kembali normal. Tubuh harus kembali dengan normal. Terus dia perintahkan sampai anak ini tumbuh menjadi anak usia 17 tahun. Jadi sebelum umur 17 tahun mamanya bilang gini, ayo kita pergi kembali lagi memperbaiki itu selang. Saudara tahu, dia punya iman yang luar biasa. Anak ini bilang, Mami, aku punya percaya, aku punya iman setinggi aku dan sepanjang itu juga selang itu ikut bertumbuh. Bapaknya bilang, ibunya bilang gini, nggak mungkin, kita mesti periksa secara data, secara kedokteran, saya harus tahu yang benar seperti apa. Dia katakan enggak. Nanti kalau kamu dioperasi, mamanya bilang, kamu mau makan apa? Kita makan apa? Enggak. Aku punya iman bahwa selang itu akan tumbuh bersama-sama dengan tubuhku.
Saudara tahu usia 17 tahun itu selang terus tetap mengikuti dia sampai dia bertumbuh usia 17 tahun. Saya mau katakan hal yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ini menjadi kesaksian. Saya tidak tahu kalau itu anak gembala. Saya doakan dia, saya katakan kamu bisa melakukan perkara besar. Saya peluk dia, saya cium dia umur 17 tahun, dia tidak bisa jalan. Karena kaki dari pinggul sampai ke bawah itu udah gak bisa bergerak. Yang saya mau katakan kepada saudara, ayo kita mengambil satu keputusan yang benar. Anak kecil ini mengambil satu keputusan yang benar. Dia mempercayai Yesus dengan segenap hatinya, dengan segenap hidupnya. Maka tidak ada perkara yang mustahil yang Tuhan bisa buat. Amin. Nggak ada yang mustahil. Maka saya katakan ketika kita punya masalah, kita kejar kebenaran firman. Sampai kita memperoleh firman, itu ada dalam hidup kita. Dan kita mulai perkatakan itu. Karena di dalam kitab Roma 10 dia katakan ayat yang ke-9. Dia katakan firman itu dekat pada mulutmu. Dekat pada perkataan kita. Artinya apa? Ketika saudara dapat firman Tuhan, saudara mulai memperkatakannya. Waktu saudara dapat firman Tuhan, mungkin pada saat saudara dapat firman Tuhan, spirit saudara, roh saudara percaya bahwa Yesus bisa lakukan itu. Tapi bagaimana dengan pikiran kita? Pikiran kita belum tentu percaya dengan apa yang dipercayai dengan roh kita. Bagaimana ini pikiran kita bisa sependapat dengan roh kita? Bagaimana ini pikiran kita bisa sependapat? Saya percaya ketika pendeta ini dia dapat Yehezkiel, secara spirit dia percaya. Tapi bagaimana dia bisa mempercayai di dalam pikiran dia? Itu dengan memperkatakan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Ketika dia taruh kebenaran dalam hidup saudara, katakan kebenaran itu. Waktu saudara sampaikan kebenaran, saudara ngomong tentang firman yang Tuhan kasih untuk saudara. Waktu saudara sampaikan itu, kemudian telinga saudara dengar. Roma 10 ayat 17 dia katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian dia timbul. Ini percaya. Hati saudara percaya. Kemudian jiwa saudara percaya, kemudian menjadi satu, maka saudara akan lihat mujizat. Jadi kita lihat, jangan ambil keputusan yang salah seperti Esau. Kadang-kala kita sebagai orang Kristen menganggap remeh, korupsi kecil apa-apa, orang kan nggak tahu. Atau saudara melakukan hal-hal yang saudara pikir apa-apa. Ini hal yang kecil. Maka saya katakan sama seperti Joshua, dia katakan hari ini kita memilih, kita mau katakan aku dan keluargaku memutuskan untuk tetap setia kepada Yesus yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari kepala keluarga. Ada satu diskusi saudara. Mereka mendiskusikan gini. Dia katakan dosa itu jatuh karena perempuan. Saya katakan Alkitab mencatat. Tetapi saudara harus tahu. Dosa itu jatuh karena perempuan. Tapi siapa yang dituntut pertanggungjawabannya? Laki-laki sebagai imam. Karena Tuhan berbicara kepada imam. Dia berbicara kepada kepala keluarga. Maka saya katakan kepada laki-laki yang ada di tempat ini, berdiri menjadi kepala keluarga, bukan istri yang menjadi kepala keluarga. Banyak kali saudara, suami kelihatannya gagah, tapi ketika di rumah, suami takut istri. Apa kata istri? Kemudian saya memberi contoh lagi keputusan yang salah yang kedua. Keputusan salah yang kedua itu ditulis saudara di dalam Galatia 4 ayat ke-29. Tetapi seperti dahulu dia memperanakan menurut daging,
menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Jadi anak yang menurut daging sampai hari ini menganiaya anak yang menurut roh. Kejadian itu seperti apa? Kejadiannya itu ditulis di dalam Kejadian 15. Waktu Kejadian 15, Abram ketemu dengan Allah, dia bilang begini, engkau akan diberkati, dia katakan, aku gak punya anak. Nanti Eliezer yang mengambil semua kekayaan saya. Kemudian Allah dia berbicara, dia panggil Abram, saat itu belum Abraham saudara. Masih Abram, dia ajak Abram, dia katakan ayo kamu keluar. Coba kamu hitung bintang di langit. Kamu bisa gak hitung? Waktu dia hitung satu persatu dia hitung. Dia gak bisa hitung. Kemudian Allah dia berbicara pada saat itu. Keturunanmu itu seperti bintang di langit dan kamu gak bisa hitung. Seperti pasir dikatakan di laut, kamu gak bisa hitung. Itu keturunanmu. Saya mau katakan janji yang diberikan kepada Abram saat itu benar atau salah? Benar. Tetapi pilihannya salah. Abraham memilih jalan yang salah, artinya apa? Atas, bukan suruhan, atas inisiatif istrinya. Istrinya bilang begini, aku sudah tua gak bisa hamil, aku punya pembantu, coba kamu hamili dia. Kemudian ketika dia punya anak, waktu dia punya anak, Allah sudah bilang bahwa keturunan yang diperhitungkan itu mulai dari Isa. Tetapi karena kesalahan melakukan pemilihan yang salah, maka Alkitab berbicara di dalam Galatia 4 ayat ke-29, sampai hari ini anak yang diperanakan dari daging mengejar terus anak yang diperanakan dari roh. Kita bisa lihat hari-hari ini. Kita jangan berpikir gini, oh simple ketika saya mengambil keputusan yang salah, oh simple saja, enggak. Banyak orang yang mengambil keputusan yang salah, yang akhirnya tidak berdampak baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Jadi kita melihat di sini, orang yang memilih Tuhan dalam hidupnya adalah orang, tandanya orang yang memilih Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, dia mentaati firman Tuhan. Ya, mentaati firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15 kita baca. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kemudian disambung dengan ayat yang ke-23, kita baca sama-sama. 2, 3. Sama-sama, yuk 2, 3. Ayat 23. Ya, jadi saya mau katakan gini, orang yang mentaati firman adalah orang, di sini dikatakan sampai 2 kali, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Diulang kembali di dalam ayat ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengannya. Kita bisa melihat di sini. Kemudian kita lihat ayat ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Jadi begini. Mendengar firman, kemudian saudara tangkap. Waktu saudara dengar firman, ada apa itu? Ya, mendengar firman, saya mau ngomong gini, saudara nggak usah lihat sana, kita dengar ini aja. Mendengar firman, ya, waktu saudara dengar firman, tentunya saudara nangkep, betul apa enggak? Waktu saudara dengar firman, kemudian saudara tangkap firman, berhenti sampai sana, saudara nggak lihat berkat. Tetapi ketika
ketika saudara mendengar firman, kemudian saudara tangkap firman Tuhan, kemudian Alkitab mencatat, saudara lakukan, maka saudara akan berbahagia. Ngerti? Bonus berbahagia bukan berhenti mendengar saja, ya, menangkap, mendengar tanpa melakukan. Alkitab katakan tidak berbahagia. Kita baca di dalam kitab Yakobus yang pertama ayat ke-22. Udah dapat? Yuk sama-sama. 2, 3. Yakobus pertama ayat ke-22. Tetapi sebab mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Dan baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya kadang-kadang kalau hari Senin saya suka telepon, ada jemaat, saya katakan minggu khotbah apa? Kayaknya apa ya? Aku tuh yang ngerti aku sendiri, tapi aku gak bisa ngomong. Contohnya apa? Aku ngerti sendiri. Ya bingung saudara. Firman Tuhan bilang gini, terima firman, mengerti, jangan sampai berhenti situ. Melakukan firman Tuhan, maka dikatakan kita hidup berbahagia. Kecil saja kita mulai dari hal-hal yang kecil. Saya katakan mulai dari hal-hal yang kecil apa? Saudara taat saja dulu sama yang kecil. Persepuluhan. Kembalikan persepuluhan, itu hal yang kecil saudara. Ya, kembalikan persepuluhan saudara. Waktu saudara kembalikan itu, saudara akan lihat Tuhan akan bekerja. Mengembalikan persepuluhan bukan memancing Tuhan untuk memberkati, bukan. Banyak orang yang berkata gini, kembalikan 10%, Tuhan akan kembalikan berapa? 100 kali lipat ganda. Enggak, hukum Tuhan tidak seperti itu. Mengembalikan 1/10 saudara artinya tanda ketaatan saudara sama Tuhan. Kenapa saya berbicara banyak hari-hari ini, saya sering kali bahas tentang persepuluhan. Lama saya tidak pernah bahas. Sampai satu kali ketika saya diberkati, kemudian Tuhan ngomong, kembalikan persepuluhannya. Supaya apa? Waktu kamu kembalikan 1/10 dari berkat yang kamu terima, maka 90% uang kamu itu clear di hadapanku. Kita belajar, ini untuk lakukan hal yang kecil saudara. Saudara bilang begini, saya punya gaji cuma 2 juta. Bagaimana saya bisa mengembalikan persepuluhan? Saya mau bayar uang sekolah, saya mau bayar ini dan saya mau bayar itu. Enggak cukup sesuai dengan iman saudara. Kalau saudara bilang tidak cukup, maka enggak akan pernah cukup. Ya. Kemudian yang kedua, jadi yang tanda orang yang memilih Tuhan di dalam hidupnya, yang pertama apa? Menangkap firman, mendengar firman, menangkap kemudian melakukan. Lakukan firman. Kemudian yang kedua, menjaga hidupnya. Artinya ketika orang yang memilih Tuhan sebagai juru selamat, dikatakan yang kedua, dia akan menjaga dirinya. Artinya apa? Di dalam kitab Ulangan dikatakan ayat ke-28 pasal 28 ayat ke-14, dia katakan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Orang yang memilih Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Hidupnya itu lurus ke depan. Suami saya ketika dia terima Yesus, ketika dia pilih Yesus sebagai juru selamat,
Saya lihat suami saya tidak memiliki satu celah pun. Dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang lurus hatinya. Dan dia gak pernah bengkok-bengkok hatinya. Dan saya katakan, saya baru melihat ada laki-laki yang lurus hatinya. Dan jalannya yang lurus adalah suami saya. Ketika dia belum kenal Tuhan, dia punya masa lalu. Tapi ketika dia ditangkap Tuhan, Tuhan rubah semuanya. Dan saya melihat jalannya lurus. Dia gak pernah neko-neko. Dia gak pernah aneh-aneh. Jadi saya katakan kepada saudara, hari ini apa yang dikatakan Joshua, mana yang saudara mau pilih? Dunia atau Tuhan? Kalau saudara memilih dunia, firman Tuhan katakan, satu kali dunia ini akan binasa, maka kita pun akan binasa. Tetapi ketika kita memilih Tuhan, maka mulai hari ini bukan cuma di bumi saja Tuhan pelihara, tapi kita sampai kepada kekekalan. Kita mau bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Ora batasya kana marala barala bayasa. Iye penyelamatku, tiada yang ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dari awal, Yesus, angkat suaramu. Keluarkan dari hatimu, buat pernyataanmu kepada Tuhan. Penghibur, keluarkan dari hatimu. Yes, Lord.
kami memilih Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami, yang menuntun kami, sehingga kami bisa berjalan dalam hukum-hukum. Kami boleh berjalan di dalam ketetapan, sehingga kami tidak menoleh ke kanan ke kiri. Kami akan belajar berjalan lurus bersama dengan Engkau dan menggenapi seluruh panggilan-Mu atas kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kami mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi bersatu hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, dan mampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga nama Tuhan terus diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Semua yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul setengah 8 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan, Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Ingat ya para pelayan, wajib. Family Altar diadakan pada hari Rabu pukul 19 sampai selesai di wilayah masing-masing. Diharapkan jemaat sekalian dapat bergabung pada setiap FA yang ada. Untuk informasi Family Altar, silakan menghubungi Bapak Steven atau Saudari Lia. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi silakan menghubungi Saudari Lia. Demikian pengumuman minggu ini. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday, God bless you. Nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara boleh bangkit berdiri. Yang mau menjadi pelaku-pelaku firman, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
kita mau angkat kedua belah tangan kita dan mengarahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima berkat, sama-sama katakan amin. Ada pengumuman tambahan, sakramen pernikahan kudus antara Paskalis dengan Novi akan diadakan pada tanggal 6 Mei di tempat ini. Tuhan memberkati.